Hai Kobil, Oke, Smart Student. gimana nih kabarnya? Sangat luar biasa. Hari ini kita bahas buku apa lagi? Kita bakal membahas buku dari salah satu penulis yang terkenal juga, dari Henry Manampiring tuh. National bestseller nih bukunya nih. Judulnya Filosofi Teras. Oke, Menarik ya judulnya ya? menarik banget. Nah, isinya juga sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari halaman 62 ya, langsung kita buka ya. Di sini ada dijelasin sama si penulisnya ini bahwa ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa? Bro kameramen yang bisa kita kontrol. Biasanya sih yang nggak bisa kontrol waktu marah. Kita marah. Mm-mm. Kita marah itu bisa kita kontrol. Nggak bisa kok, nggak bisa. Oh, kok nggak bisa? Kan kita marah. Kita marah dong. Kan itu kan kita yang marah, bukan orang yang marah. Oh iya. Itu bisa kita kontrol. Kalau yang nggak bisa kita kontrol, Oh, emosi orang. emosi orang tuh. Nah, di sini ada dijelasin sudah contohnya nih ya. Kalau misalnya perjalanan karir, dalam kendali kita itu apa? Ya bekerja sebaik-baiknya, tunjukin kompetensi ke atasan kita, jalin kerja sama dengan baik dengan kolega. Terus yang nggak bisa kita kontrol apa? Ya penilaian atasan. Itu kan nggak bisa kita kontrol dari kinerja kita. Terus keputusan kita jabatan naik atau enggak, itu kan di luar kontrol. Terus sama gosip atau politik dari lingkungan kerja, itu kan di luar kontrol juga kan. Nah, itu contohnya dalam perjalanan karir. Terus ada juga dalam perlombaan atau olahraga atau kompetisi, setiap pertandingan lah gitu ya. Ini pengalaman aku juga ya. Dalam yang kendali kita itu apa? Berlatih dengan keras ya, latihan, terus nutrisi yang baik ya, asupan lah ya kalau misal olahraga. Terus mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan ya, berarti kan harus manage hidup kita, kayak kesehatan kita kan dalam kendali kita kan sebenarnya kan. Betul. Apa yang kita makan kan bisa kita pilih. Terus yang di luar kontrol apa? Ya performa lawan kita nanti di pertandingan kan kita nggak bisa kontrol, dia persiapin apa kan nggak bisa kita kontrol. Terus juga kondisi lapangan, seperti kalau kita misalnya mau bertanding, nah lapangannya nanti hujan atau indoor atau outdoor kan nggak bisa kita kontrol kan. Itu kan dari panitia kan. Terus juga kalau misalnya terkait gangguan teknis, seperti misalnya ada juri yang sakit, apa mungkin yang sakit mendadak, jadi jurinya misalnya 3 jadi 2, itu kan juga kontrol kita kan. Nah, itu contohnya. Banyak contoh lainnya juga kan terkait kesehatan juga ya, balik lagi kehidupan kita, olahraga rutin, tidur yang cukup. Terus juga kalau misalnya nih kecelakaan, itu kan di luar kontrol kan. Betul. Itu kan bisa eksternal kan. Misalnya kita udah kendaraan dengan baik tuh, naik motor atau naik mobil. Nah, kalau misalnya dari kiri dari kanan kita udah lihat aman, kalau misalnya ada yang nggak lihat atau apa, ya berarti kan itu ya kurang aware kan. Berarti kan di luar kendali kita kan kalau terkait kecelakaan atau tabrakan gitu. Terus juga kalau misalnya terkait usaha atau berbisnis ya, di sini ada jelasin juga bahwa yang dalam kontrol kita apa, berprofesional, bekerja secara profesional, tidak menipu pelanggan, kasih layanan yang baik, jual barang yang berkualitas, terus juga menaati aturan terkait pajak. Nah, kalau yang di luar kontrolnya apa? Ya ada pelanggan yang membeli dari kita. Pelanggan datang kan di luar kontrol kita kan? Benar nggak? Yang penting kita kan udah melakukan promosi, udah melakukan semua planning, marketing campaign-nya kayak gimana. Terus ke setiap pelanggan, loyalty customer-nya itu kan di luar kontrol juga. Yang penting kan kita kasih program gitu kan. Terus juga kepuasannya, apalagi kepuasannya. Kan kita misalnya minta nilai juga kan. Kayak dari nilai 1 sampai nilai 5, misalnya nilai satunya itu sangat tidak puas, netral, atau biasa aja, puas sama sangat puas sampai 5 kan. Nah, itu kan si customer atau pelanggan kita kan kalau kasih nilai, berarti kan itu kan di luar kontrol kita kan. Bisa jadi angka 5 sangat puas, bisa jadi ya yang paling buruknya, the worst case-nya sangat tidak puas, nilai 1. Nah, terus juga ada juga kalau misalnya perubahan aturan pemerintah gitu, bisa menguntungkan bisa merugikan juga dari government. Kalau misalnya menetapkan suatu kebijakan, itu kan di luar kontrol kita juga. Itu terkait dalam kontrol sama luar kontrol. Dan kebanyakan orang memikirkan apa yang di luar kontrol, sehingga banyak yang stres. Bener kan, bro? Ya? Bener banget sih. Makanya kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Terus di halaman 83, nah di sini ada dijelasin juga terkait happiness. Nah, menurut kameramen happiness tuh kayak gimana happiness itu? Arti dari happiness? Ya, Apa ya? happiness, kesenangan gitu. Ya seperti Happy. itu. Ya happy lah gitu kan. Nah, Iya. di sini jelasin bahwa happy
happiness itu inside bukan outside. Dan itu pun pilihan ternyata yang aku lihat. Kita senang atau enggak tuh ya pilihan, terus bukan karena keadaan. Terus juga di sini ada dijelasin bahwa di halaman 84 ya, hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain, hal itu yang di luar, yang tidak dikendali kita. Tapi kalau di dalam kendali kita ya pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Nah, terus di sini ada dari penulisnya itu namanya Seneca letter. If you live according to what others think, you will never be rich. Jika kamu hidup dengan apa yang orang lain pikirkan, kamu tidak akan pernah menjadi kaya. Berarti harus punya prinsip kan? Makanya yang tadi aku bilang kan happiness kan inside bukan outside. Kalau outside ya sementara gitu. Sedangkan kalau inside kan lebih tahan lama gitu kan. Kalau misalnya kita menetapkan kita kebagian kalau misalnya udah mencapai keuangan 1 triliun. Nanti pun kalau misalnya udah sampai 1 T pun kita pengen lagi, gak happy lagi 1 T. Soalnya kita udah tahu kan rasanya kan. Sedangkan happiness itu di inside, di dalam kita, bukan di luar kita. Nah, itu yang kedua ya. Dari yang pertama, fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, bukan yang di luar kendali kita. Yang kedua, happiness itu inside, bukan outside. Dan halaman 211 ini dikatakan bahwa halangan itu jalan. Pernah dengar gak? Halangan adalah jalan. Bukannya halangan tuh hambatan gak sebenarnya? Benar gak? Benar. Secara manusiawi kan? Ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa halangan adalah jalan. The obstacle is the way. Sebuah permainan kata yang menarik. Halangan bukanlah jalan, tapi penjelasannya apa? Dari buku ini ya, di halaman 211 dikatakan bahwa karena kita bisa menerima dan menyesuaikan diri, pikiran kita bisa beradaptasi dan bisa mengubah halangan agar justru mendukung tujuan. Halangan terhadap tindakan kita justru memajukan tindakan kita. Apa yang menghalangi jalan kita itu menjadi jalan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan kita menjadi jalan itu sendiri. Misalnya kita jalan nih, ini ambil ya, kalau misalnya di jalan ada pohon tumbang, pohon jatuh, jalan ditutup, kan itu kan sebenarnya halangan. Tapi kan ya tetap jalan kan, maksudnya ya itu jalannya gitu. Entah itu kita nunggu pohon tumbangnya diberes atau enggak, atau kita putar balik, ya memang jalan kayak gitu. Ya jalan hidup orang kan beda-beda juga kan sebenarnya kan. Bisa kita lihat ya bahwa setiap halangan itu membuat jalan kita menjadi menjadi perjalanan sih. Kalau jalan gak ada halangan, itu tuh bukan perjalanan sih menurut aku ya. Kayak lancar semua kayak itu kan kurang menarik lah gitu. Ya pastinya kalau misalnya dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup itu ada halangan, ada tantangan, ada persoalan, ya itu ya jalan hidup kita memang diizinkan Tuhan untuk kita lalui gitu kan, spesial untuk kita. Itu sih buku yang kita dapetin ya dari filosofi teras itu ada 3 poin. Pertama, fokus dengan apa yang kita kendalikan, bukan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, happiness itu inside bukan outside. Dan yang ketiga, halangan itu adalah jalan. Itu Smart Student untuk Smart Book series kali ini. Thank you Kobil. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat juga. Dan coba kalian komen juga Smart Student terkait Smart Book series berikutnya kita bakal bahas buku apa nih. Dan kali ini sangat bermanfaat juga filosofi teras. Thank you buat Pak Henry Manampiring. Dan ditungguin juga filmnya akan tayang juga nih di bioskop di filosofi teras, bisa kalian cek. Oke, dan selalu sama cerdas.